Petir nggak pernah berbentuk segitiga, garis lurus atau lingkaran. Alurnya selalu zigzag. Petir adalah arus listrik yang selalu mengambil jalur dengan hambatan paling kecil. Sifat udara nggak rata dan nggak teratur, karena dipenuhi partikel debu, gas, dan zat lainnya. Petir cuma mencari jalan terbaik. Ada suara yang kebanyakan orang nggak tahan dengar, seperti suara kuku di papan tulis atau suara goresan di jendela. Suara seperti itu mengganggu amigdalamu, yaitu bagian kecil di otak yang mengendalikan emosimu, termasuk rasa takut dan naluri bertahan hidup. Sambil ngantuk dan capek, kamu berjalan ke dapur dan membuka kulkas. Wah, kosong. Kamu melihat sekeliling dapur, ada kentang. Tanpa berpikir panjang, kamu menaruhnya di microwave dan mengatur timernya selama 10 menit. Saat sedang menyikat gigi, kamu mendengar ledakan yang keras. Aduh! Akhirnya kamu harus menghabiskan pagimu dengan membersihkan microwave dulu. Pertanyaannya, kenapa kentang meledak saat dimasak di microwave? Dan kenapa sup nggak meledak juga? Untuk memanaskan sarapan, oven microwave menggunakan jenis radiasi gelombang mikrospesial yang sama sekali nggak berbahaya ya. Sementara oven biasa memindahkan panas dari bagian luar makanan ke bagian dalamnya. Gelombang mikro bisa menjangkau lebih dalam dan menghangatkan seluruh makananmu secara merata. Tapi alat itu juga bisa memerangkap panas di dalam hidangan, sehingga memasak bagian tengahnya lebih cepat. Dan jika makananmu punya kandungan air yang tinggi, seperti kentang atau telur moyang malang, airnya akan memuai dan berubah menjadi uap. Uap ini pun nggak bisa keluar. Tekanan di dalam akan meningkat dengan cepat. Dan sesuai tebakanmu, keluar! Jadi, sebelum menaruh kentangmu di microwave, kamu harus membuat beberapa lubang di dalamnya supaya uap bisa keluar. Botol soda selalu diisi sedemikian rupa sehingga ada ruang di antara cairan dan tutupnya. Alasannya, minuman ini mengandung karbon dioksida. Gas ini dapat memuai jika botolnya terkena panas. Kalau nggak ada celah udara ini, botolnya akan pecah karena tekanan di dalamnya. Selain itu, saat kamu membuka minumanmu, gasnya akan keluar dalam bentuk gelembung dan minumanmu kemungkinan akan meluap. Jarak ini juga merupakan solusinya. Menggelitik pasti menyebabkan refleks tawa, tapi kalau kamu menggelitik diri sendiri, kenapa nggak geli ya? Alasannya, nggak ada unsur kejutan. Otakmu selalu tahu apa yang akan kamu lakukan. Pohon berhenti tumbuh pada usia tertentu. Mungkin karena ketika mencapai ketinggian tertentu, pohon nggak bisa menarik air dari tanah semudah sebelumnya. Pohon perlu memompanya sampai ke atas, dan saat itulah gravitasi mengganggu. Beberapa pohon, seperti baobab, mulai tumbuh ke samping, alih-alih ke atas, setelah mencapai ketinggian maksimumnya. Kamu selalu bisa makan hidangan penutup, nggak peduli berapa banyak salad, sup, atau daging yang sudah kamu makan. Tubuhmu bakal bosan dengan rasa gurih. Tapi saat kamu melihat dan mencium makanan manis seperti es krim, kue, atau coklat, otakmu jadi semangat. Otak pun mengesampingkan semua sinyal kenyang demi kesenangan. Selain itu, perutmu adalah organ yang fleksibel dan gula membantunya rileks serta memberi ruang untuk hidangan penutup. Beberapa keju punya lubang yang disebut mata. Mata ini dibuat oleh bakteri yang digunakan dalam proses produksi. Saat keju hampir siap, bakteri ini melepaskan karbon dioksida yang membentuk gelembung yang kemudian menjadi mata keju. Air sangat baik untuk membersihkan barang karena punya molekul segitiga. Air terbuat dari satu atom oksigen dan 2 atom hidrogen. Molekul semacam itu memiliki muatan yang agak berbeda di sisi yang berlawanan, hampir seperti magnet. Itu sebabnya air mudah menempel pada molekul lain, termasuk yang membentuk kotoran. Kaca mudah pecah karena atom-atomnya tersusun agak longgar dan acak. Atom ini nggak bisa mengatur ulang bentuknya sendiri cukup cepat untuk mempertahankan strukturnya. Alhasil, kaca bukan menekuk, melainkan pecah. Lingkaran pohon bukan cuma bisa memperlihatkan berapa umur suatu pohon, tapi juga perubahan cuaca selama masa hidupnya. Lingkarannya lebih tipis selama tahun-tahun kering dan lebih lebar saat ada cukup hujan. Saat sudah siap, adonan pizza akan diputar secara manual. Proses ini menghilangkan gumpalan dan menciptakan bentuk melingkar. Memanggang pizza bundar jauh lebih mudah karena panasnya tersebar merata.
Selain itu, lebih mudah memotongnya menjadi bagian yang sama. Saat kamu naik pesawat lagi, lihatlah dinding di atas jendelamu. Kamu mungkin melihat segitiga kecil di sana. Segitiga seperti itu menunjukkan awak pesawat, tempat terbaik untuk memeriksa sayap pesawat lewat jendela. Makin dingin di luar, makin keras salju berderak di bawah kakimu. Saat salju memadat, butiran es kecil bergesekan satu sama lain. Makin rendah suhunya, makin besar gesekan antara partikel es ini, sehingga makin keras suara berderaknya. Kita butuh hari kabisat, yaitu tanggal 29 Februari, agar kalender kita tetap benar. Planet kita nggak mengorbit matahari tepat 365 hari, dan hari kabisat mengkompensasi orbit bumi yang nggak sempurna ini. Kantong keripik punya kelebihan udara di dalamnya untuk melindungi keripik selama pengiriman. Jadi, gak hancur. Dan udara ini sebenarnya bukan oksigen, karena oksigen akan membuat keripik cepat tengik. Produsen menggunakan nitrogen sebagai gantinya, supaya keripikmu tetap renyah. Komet punya ekor karena matahari. Panas bintang menguapkan sebagian material komet. Ini melepaskan partikel debu yang terperangkap di dalam es. Setelah itu, angin matahari dan tekanan radiasi matahari mendorong debu dan gas menjauh dari pusat komet. Itu sebabnya kebanyakan komet bukan cuma punya satu, melainkan dua ekor. Salah satunya terdiri dari gas, yang lainnya adalah debu. Bola lampu modern tersedia dalam beragam bentuk, gaya, dan ukuran. Tapi dulu, semua bola lampu berbentuk bulat. Bentuk ini membuat kaca lebih kuat dan nggak mudah pecah. Selain itu, bentuk bulat ini bekerja paling baik untuk mengantarkan cahaya secara merata. Bunga punya warna yang berbeda karena pigmen warna yang dikandungnya. Tapi ada faktor lain, misalnya jumlah cahaya yang bunga terima saat tumbuh, atau suhu lingkungan di sekitarnya. Bahkan, tingkat pH tanah bisa berdampak pada warna bunga. Cobalah dinginkan helium, yang merupakan gas yang membuat suaramu melengking, hingga suhu minus 273 derajat Celcius. Itu sedikit di atas nol mutlak. Kamu akan melihat gas ini berubah menjadi superfluida. Zat ini bisa bergerak tanpa gesekan. Dalam keadaan ini, gasnya bisa bocor menembus bahan padat. Superfluida bisa tetap tidak bergerak saat kamu memutar wadahnya. Helium bahkan bisa memanjat dinding wadahnya. Kamu nggak bisa bersenandung sambil menutup hidung. Saat bersenandung, kamu mengembuskan udara. Tapi saat mulut dan hidungmu tertutup, udara nggak bisa keluar. Paling lama, kamu bakal bisa bersenandung selama 2 detik. Lalu, kamu harus membuka mulut dan mengatur napas. Lidahmu nggak punya bagian pahit, manis, asam, atau asin yang terpisah. 8.000 pengecap rasa yang ada di lidah, langit-langit mulut, dan bahkan tenggorokanmu, seluruhnya bisa mendeteksi semua rasa. Kanguru punya kaki berotot, telapak besar, dan ekor yang memungkinkannya bergerak maju dengan sangat cepat. Tapi hewan ini nggak bisa melompat mundur karena konstruksi tubuhnya. Koin yang dijatuhkan dari atas Monas nggak bakal melukai siapapun di bawah. Beratnya masih terlalu ringan dan nggak bisa bergerak terlalu cepat untuk menyebabkan kerusakan. Kecepatan koin memang bertambah setiap detik saat jatuh, tapi hambatan udara juga meningkat. Hasil terburuknya paling cuma kaget saja. Bayangan terbentuk saat kamu menaruh objek di jalur cahaya. Cahaya merambat lurus. Jadi, selalu ada bayangan ketika sesuatu ditaruh di depan sumber cahaya. Sama seperti burung dan pesawat, mereka punya bayangan, tapi kamu nggak bisa melihatnya. Makin dekat suatu objek ke sumber cahaya, makin rapat bayangannya. Dan kalau objeknya terlalu jauh, bayangannya menyebar. Sebuah pesawat komersial terbang di ketinggian 35.000 hingga 40.000 kaki. Itu terlalu jauh dari permukaan bumi. Jadi, bayangannya tersebar dan kamu nggak bisa melihatnya. Sama halnya pada burung. Cahaya nggak selalu bergerak dengan kecepatan cahaya, yaitu 300.000 km per jam. Pernah ada seberkas cahaya yang bergerak dengan kecepatan cuma 60 km per jam.
Itu terjadi saat cahaya bergerak melalui atom natrium yang sangat dingin.